Lagi nulis tiba-tiba saya dengar ada suara laki-laki ngomongnya, "Di-elas, Dok." Pesaingnya ini sampai tega-teganya mengeksekusi kompetitornya itu pernah. Ya mohon maaf ya, si korban ini diperlakukan seperti hewan jagal. Tapi kalau masalah santet gimana, Dok? Kalau orang itu meninggal karena disantet gimana? Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Dr. Stefani, welcome. Halo, Bang. Apa kabar, Dok? Baik, sehat-sehat. Udah lama nih nunggu Dr. Stefani datang ke sini. Ya, Mas lagi mampir ini. Jadi apa kabar, Dok, dari dunia forensik, Dok? Ya, masih dengan berbagai macam kasus dan suka dukanya. Penasaran nih. Dr. Stefani bakal sharing ya 1-2 cerita lah soal pengalaman beliau. Udah berapa tahun sih di dunia forensik, Dok? Dari 2019 saya lulus kedokteran forensik, jadi mungkin udah mau 5 tahun. 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu banyak ya ini? Oh ya, lumayan banyak. Tapi dari 2012 itu saya lulus dokter, saya juga sempat magang di beberapa tempat. Ya, di rumah sakit di Indonesia. Forensik juga? Di bagian forensik, ya. Forensik itu kan meriksa-meriksa mayat Ya. gitu-gitu kan ya, kayak otopsi gitu. Betul. Namanya berhubungan sama orang mati kayak gimana nih ya kan? Udah, langsung aja lah kita, Dok. Ada cerita apa nih dari dunia forensik? Nah, jadi misalkan saya sebagai dokter forensik ya siap nggak siap kan, mesti ya ada pengalaman yang pribadi yang mungkin nggak bisa saya jelaskan secara ilmu sains. Karena ya gimana pun juga Nggak saya masuk kerja, nalar gitu ya gimana pun juga saya kerjanya kan pasti berhubungan dengan kasus kematian nggak wajar. Juga tempat kerja saya di kamar mayat juga, gitu. Dari awal itu memang sudah ada beberapa kali pengalaman lah dengan yang ya mungkin saya bilangnya mereka yang ada di dimensi lain itu. Itu contohnya itu waktu pernah ada satu kasus cukup besar. Itu sebelumnya waktu saya lagi menuju ke tempat kerja saya, kan saya naik taksi. Saya lagi naik taksi itu tiba-tiba di dalam taksi itu kok ada bau kayak angus, kayak bau kebakar. Bau angus. Tapi kok baunya beda, bukan kayak kabel, bukan kayak apa. Saya sempat tanya ke supirnya, ini kok ada bau kebakar apa ya gitu. Supirnya taksinya juga nyium baunya. Kita sempat berhenti di pinggiran gitu, dicek mesinnya nggak ada apa-apa, nggak ada yang kebakar, nggak ada yang rusak atau gimana. Tapi yang saya rasa kok baunya agak beda ya, nggak kayak benda tapi kayak mungkin kayak daging kebakar gitu sih. Ya kan beda ya baunya ya. Udah, terus habis itu saya diantar sampai tempat kerja dan ternyata hari itu memang ada kasus pembunuhan disertai mutilasi. Oke. Ya, pembunuhan disertai mutilasi dan ketika saya periksa di bagian wajah sampai kepalanya sini itu terbakar dan baunya itu persis dengan bau yang saya cium saat di taksi. Persis seperti itu. Oke. Berarti mayatnya fresh banget nih ya? Ya, lumayan lah gitu. Dan emang bagian wajah itu saya kan penasaran banget, ini kenapa kok cuma bagian kepala sama wajahnya aja yang terbakar sampai sebegininya. Nah, memang ada tujuannya itu. Pertama kan mutilasi itu untuk supaya dibuang mayat itu gampang. Jadi dipotong-potong sama pelakunya dan bagian wajahnya itu dibakar untuk menghilangkan identitas. Ya, waktu saya periksa wajahnya saya sempat penasaran juga. Ini kok kebakarnya kayak suhunya tinggi banget ya gitu. Ini pakai apa ya? Kok bisa kan pakai minyak tanah gitu? Masa tetangga nggak ada yang sadar sih gitu kan dari TKP-nya. Nah, saya kepikiran terus. Nah, akhirnya setelah saya periksa, itu timnya itu udah kembali ke tempat masing-masing. Saya lagi nulis laporan. Luka-luka saya catat sampai ke bagian wajah. Saya kepikiran lagi nih, ini kenapa ya kok bisa kebakar sebegininya. Posisinya itu saya lagi nulis sama di samping itu juga ada foto jenazahnya. Foto bagian kepala yang kebakar itu. Lagi nulis tiba-tiba saya dengar ada suara laki-laki ngomongnya, "Di-elas, Dok." Gitu. Saya masih kira tuh teman saya. Saya mikir, oh iya gitu. Keulang atau saya lagi ngetik lagi, diulang lagi. "Di-elas, Dok." Gitu. Saya mikirnya, iya saya dengar gitu. Ngetik lagi, diulang lagi ketiga kalinya. "Di-elas, Dok." Iya saya udah dengar, saya nengok nggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Itu saya nggak tahu itu siapa atau apa. Lagi meriksa gitu berarti
dokter selalu sendirian gitu. Oh enggak, kalau meriksa pasti sama tim. Tapi waktu itu kan memang lagi nulis laporannya. Jadi sendirian aja tuh. Nulis laporan sendirian dan memang lagi saya lihat fotonya jenazahnya itu. Terus habis dengar suara itu gimana? Ya saya mikir oh ya udahlah mungkin kebetulan aja. Saya mikirnya memang kadang-kadang kan dengar, kadang-kadang kan ngelihat. Ya udahlah nggak terlalu saya pikirkan. Nah ternyata beberapa hari kemudian saat si tersangka ini ketemu itu beneran dia ngaku kalau satu kepalanya dia bakar dengan cara dilas. Dan itu saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya nggak bilang ke siapa-siapa karena mikir kan ya mungkin salah dengar atau gimana lah, saya coba positive thinking dulu gitu. Terus ada cerita apa lagi? Kok cerita mungkin banyak sih sebenarnya ya. Menarik. Ya karena misalkan ya jasad yang meninggal nggak wajar kayak gantung diri, itu kan ya pernah juga yang saya ngelihat apa mungkin sosok yang menyerupai si orang ini. Kok tadi kan cuman kayak dengar suara. Ya jadi satu hari itu ada korban itu laki-laki, dia gantung diri. Alasannya karena dia sudah nggak tahan, dia sudah sakit lama. Oh dia sakit nih. Ya dia sakit lama, katanya sakit pernapasan, udah capek, dia memutuskan untuk ya gantung diri. Dan waktu itu kami yang tim medis itu juga nyesalkan gitu. Sakitnya dia ini sebenarnya bisa kok disembuhkan gitu. Bisa dikendalikan. Emang sakit apa dok dia? Waktu itu ada radang di paru-parunya. Dan saat itu dia karena tinggal sendiri juga, dia nggak punya banyak teman kan, dikenal sama tetangganya itu orangnya ansos katanya, istilahnya ansos gitu. Nggak mau gaul gitu. Jadi kan nggak ada teman sharing, semua stres dia pendam sendiri. Ya disayangkan juga sih, padahal sebenarnya tuh bisa disembuhkan. Sudah kami periksa dan saat itu keluarganya memang ada di kota lain, minta untuk diperiksa luar aja. Jadi nggak mau diotopsi karena sudah dibilang ini diri bunuh diri gitu. Ada suratnya segala macam. Nah, ketemunya itu sudah beberapa hari. Jadi ya wajahnya sudah mulai bengkak. Ketemunya itu terus saya dikasih lihat fotonya si korban pada saat semasa hidup itu dari pas foto. Pas foto yang ketemu di rumahnya. Ini korbannya dok seperti ini. Oke sudah, kami lakukan pemeriksaan. Habis itu saya pulang. Nah pulang itu ya sebenarnya sih ibu saya udah bilang nanti langsung pulang ya gitu. Tapi saya lagi capek kan, terus juga lagi pengen refreshing dulu lah gitu. Saya mampir ke ada tempat makan food court yang nggak jauh di rumah. Saya di situ, saya mau ngopi-ngopi dulu lah. Nah posisi food courtnya itu ada eskalator menuju ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada satu toko yang sudah lama tutup. Nah eskalator itu pas di depan puncaknya itu ada pintu besi, itu ada digembok lama. Tapi sekelilingnya itu ada kaca jendela yang untuk lihat masuk ke dalam tokonya lah dulunya. Nah saya lagi minum itu kebetulan posisinya lah kok pas di dekat eskalatornya itu. Jadi saya bisa lihat ke atas. Saya lihat awalnya tuh kayak ada kaki orang karena dari kacanya itu cuma kelihatan setengah badan aja. Kok kita dari bawah ini ngeliat ke atas. Ada kaki orang jalan pakai celana pendek. Nah saya pikir nih siapa sih di atas, jangan-jangan tukang atau siapa. Tapi kok gemboknya itu masih terpasang gitu. Gemboknya masih Gemboknya ada. itu si pintu besinya itu. Nah tiba-tiba orang yang di atas itu ngebungkuk begini. Terus kayak ngeliatin saya langsung, terus senyum. Laki-laki gitu. Saya masih positif tinggi tapi mikirnya waduh nih jangan-jangan ODGJ kah, entah gimana caranya masuk situ gitu. Saya buru-buru selesai terus saya keluar. Saya sempat ketemu satpam di situ. Saya bilang, "Pak, itu kayaknya di lantai 2 ada orang gitu. Ada orang, saya nggak tahu, mungkin ya diam-diam masuk. Coba diperiksa, Pak." gitu. Terus si security-nya bilang, "Ya, nggak mungkin, Bu." gitu. Ada orang masuk situ. Semua pintu yang akses ke dalam situ sudah digembok. Pintu yang maksudnya pintu karyawan dan lain-lain, pintu darurat pun sudah dikunci. Nggak mungkin ada orang masuk situ. Waduh. Dan setelah saya masuk mobil, ya saya siap-siap pulang. Saya kan keinget tadi kayak wajahnya itu kok kayak nggak asing ya gitu. Dan ternyata saya ingat-ingat lagi, kok mirip ya dengan wajah yang ada di pas fotonya tadi. Nah, itu. Dan itu persis. Karena kan posisinya masih kaca gini kan, ya dari lantai bawah ini masih ada bias-bias lampu-lampunya itu kan masih kelihatan gitu. Dan itu posisinya di dekat di kaca emang kelihatan wajahnya. Terus mirip Mirip sama yang di foto itu. sama yang di foto.
Berarti dia dong. Nggak tahu itu saya. Tapi dokter ini gak sih, maksudnya bisa dibilang kalau orang sekarang tuh nyebutnya indigo sih gitu-gitu. Mungkin ya bisa dibilang ya saya ada pernah beberapa kali melihat, dengar itu kalau frekuensinya sama iya. Ya. Kalau Dan memang waktu itu bapak sama ibu saya bilang dari keluarga itu ada keturunan. Katanya beberapa memang ada yang sensitif, ada yang peka. Tapi ya kami nggak yang dilatih atau mungkin mau ditutup gitu, nggak gitu. Ibu saya bilang ini dibiarin aja gitu. Tapi saya memang disiapkan untuk ya misalkan ngelihat atau gimana itu untuk nggak takut. Itu aja. Dari kecil emang udah dibicarain sama bapak ibu. Tapi dari kecil udah lihat berarti? Ya waktu kecil udah lihat. Terus kepikiran kenapa kok bisa masuk ke dunia forensik? Oh, karena saya senang sama ilmunya. Senang sama ilmunya? Ya, karena saya dengan forensik itu saya bisa memberikan keadilan bagi mereka yang nggak lagi bisa bicara. Selain itu pasiennya nggak banyak protes. Tapi kan serem. Kan dokter pasti ngelihat pasien dengan berbagai macam bentuk apa bentuk luka, ya kan, luka-lukanya ya. kan. Tapi yang paling serem pasien yang kayak gimana yang dokter pernah tanganin? Pernah tanganin itu justru saya lebih ke aduh kasihan orang ini kok dia udah segini lemahnya masih dihajar juga gitu. Pernah juga kasus itu bapak yang dibunuh sama anaknya karena perkara warisan. Karena warisan tuh? Ya. Emang digimanain itu bapaknya? Bapaknya ini memang sudah lama stroke. Waktu saya periksa itu kelihatan kalau memang beliau ini sudah nggak bisa lama nggak jalan karena otot di kakinya itu sudah mengecil. Tapi ya ada luka di sini tuh beberapa, katanya dibenturkan sama anaknya ke tembok. Gitu karena anaknya pengen bapak ini cepat meninggal demi dapat warisan. Dan waktu saya dengar dari cerita dari penyidiknya, anak ini tuh waktu si bapak ini nggak langsung meninggal ketika dibenturin itu, sempat kejang-kejang, sempat beberapa hari itu masih napas. Oh gitu, beberapa hari masih napas? Ya sempat dia katanya sekitar 2 harian itu masih napas. Masih napas yang ngorok sampai akhirnya napasnya hilang. Dan anaknya itu dengan tenangnya sehari-hari dia makan, minum segala macam di rumah itu. Padahal dia tahu bapaknya lagi sekarat. Parah sih itu mah. Anjay. Ngeri ya demi uang itu sampai ngeri sebegitunya. Berarti anaknya udah ditangkap ya? Ya. Kalau kasus besar apa dok? Kasus besar yang pernah dokter tangani, kasus di forensik itu? Oh, kasus besar yang pernah saya tangani ada beberapa sih. Cuman kan lagi-lagi nama tempat kejadian saya nggak boleh cerita. Tapi yang masalah sengketa perebutan kekuasaan di satu perusahaan di mana si pesaingnya ini sampai tega-teganya mengeksekusi kompetitornya itu pernah. Nah itu sangat ngeri karena ya mohon maaf ya si korban ini diperlakukan seperti hewan jagal. Ya disembelih waktu itu. Disembelih. Dokter muntah gak sih kalau yang kayak gitu-gitu tuh? Oh enggak sih. Kok enggak? Karena mikirnya kan ya sebagai dokter kan harus siap si pasiennya ini datang dengan kondisi apa aja. Iya juga sih, tapi iya sih. Tapi awal-awal ini nggak mual nggak kalau yang pas awal-awal masuk ke dunia ini? Oh enggak forensik. sih, enggak mual karena udah siap-siap aja Sudah mikirnya. siap. Mereka ini pasien saya, apapun keadaannya saya nggak boleh menunjukkan jijik. Bahkan saya di depan pasien yang taruhlah sudah busuk, sudah mungkin ya belatungan, sudah cairan membusukkan kemana-mana itu saya nggak boleh yang menunjukkan jijik itu, nggak boleh. Walaupun pasiennya sudah nggak ada. Oke. Keren profesional banget, keren. Kalau jadi forensik itu apa ya? Bisa dibilang butuh apa sih dok? Sebenarnya tuh yang dibutuhin buat jadi forensik tuh? Oh ya, kalau kedokteran forensik udah pasti harus kedokteran umum dulu. Tapi kalau forensik kan macam-macam, gak cuma kedokteran. Ada IT, akuntansi forensik pun ada, psikologi forensik, terus semuanya juga. Ya pokoknya forensik itu ilmu yang digunakan untuk kepentingan peradilan. Kalau kedokteran forensik ya udah pasti kedokteran umumnya harus lulus dulu karena kan harus tahu tubuh manusia secara normal gimana, penyakit gimana, kekerasan gimana, baru nanti ilmunya digunakan untuk kepentingan peradilan. Terus dok cerita apa lagi di kamar mayat itu dok? Sebenarnya sih ya kalau seringnya sih saya pengalaman itu justru di luar tempat kerja.
Oh gitu. Ya, Justru di dalam kamar mayat itu kebanyakan aman-aman aja. ya aman-aman aja. Maksudnya rumah sakit itu kan sebenarnya bukan tempat yang nakutin. Rumah sakit itu saya pandangnya kayak tempat yang misalkan orang datang ke rumah sakit dianggap angker gitu. Ya jujur saya nggak setuju. Iya, Orang malah iya. jadi takut ke rumah sakit. Iya. Rumah sakit itu justru tempat orang penuh harapan di situ. Ya. Tadi dokter bilang apa namanya, ngalaminnya lebih banyak di luar. Di luar ya. Nah, kalau di luar apa itu yang dialami? Saya kan di rumah piara kucing. Di rumah piara kucing. Jadi kucing-kucing itu ya saya jadikan alarm. Alarm. Ya jadi pernah sekali tuh pas saya lagi stay di rumah dan memang baru aja ngadepin kasus perempuan yang dibunuh. Dibunuh sama ya orang demi ngambil hartanya aja gitu. Oh, dirampok kali ya? Dirampok, perampokan serta dirampok. pembunuhan saat itu. Dan si perempuan ini sadisnya dibiarkan meninggal walau saat itu sebenarnya masih bisa ditolong. Jadi sama begitu hartanya diambil, katanya waktu dilihat itu masih napas, tapi napas itu udah masih lemah lah gitu. Tapi ditinggalkan di situ. Udah sekarat ditinggalkan. Iya. Terus apa yang terjadi tuh di rumah? Dan waktu saya lagi main sama kucing saya gitu kan, tiba-tiba kucing saya tuh ngeliatin tapi gak ngeliatin ke saya. Ngeliatin itu kayak ke belakang gitu. Serius? Terus kan saya nengok, ya kenapa gitu, ada cicak atau apa gitu. Dia ngeliatin aja dan ngeliatinnya tuh kayak tegang gitu. Kayak apa, punggungnya tuh bulu-bulunya tuh kayak mulai naik. Berdiri ya? Berdiri. Kayak mau berantem. Terus dianya itu ngeliatin, terus sampai tahu kok berubah gitu, ngeliatin dari sini, lama-lama ke atas. Kayak pas di belakang saya gitu. Terus? Terus ya apa, saya tanya kamu lihat apa gitu. Saya ingat ke belakang sih masih nggak ada apa-apa gitu. Saya kira ya udahlah, saya udah gitu ya saya baca doa aja. Itu mungkin yang saat itu minta didoakan, tapi saya nggak ngelihat waktu itu wujudnya gimana. Masih katanya kucing itu kan bisa ngelihat, Ya, ya kan? peka. Dan kadang-kadang misalkan saya pulang dari kerja, kucing saya tuh saya ngeliat parameternya gimana gitu. Kok dia ngedatengin, dia ngajak main, oh berarti nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang tuh dia nggak mau ngedeketin, terus pasti bulunya tuh agak berdiri, terus dia kayak masang sikap yang kayak waspada gitu. Oh berarti itu ya, mesti saya mandi dulu, mesti sembahyang dulu. Ya emang mesti diakuin sih kok misalkan tempat saya tinggal itu di beberapa daerah bisnisnya masih kuat. Mistisnya masih kuat. Emang dokter tinggal di daerah mana? Ya di salah satu kota lah, saya beberapa kali kan saya pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Waktu saya di salah satu kota itu, ya ada sepasang suami istri yang pengen konsultasi ke saya. Datang, mereka dalam keadaan sangat-sangat kalut. Istrinya cuma bilang ke saya, ini kandungan saya hilang. Kandungan hilang? Iya, dan saya kaget waktu dengar. Saya tanya, hilangnya gimana? Terus dia bilang, kemarin itu waktu diperiksa kandungan, itu masih ada. Saya dikasih lihat hasil periksanya. Ini masih ada, masih nggak ada apa-apa. Terus pagi ini tahu-tahu hilang, kosong gitu aja. Dan sempat juga kan saya tanya, sempat keluar darah nggak? Nggak ada keluar darah gitu. Jadi hamil. Berapa bulan tadi? Katanya sih sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan udah lumayan besar dong harusnya. Udah ketahuan jenis kelaminnya. Terus tahu-tahu hilang. Dan waktu itu nggak ada yang bisa jelasin. Karena dilihat mulut rahimnya itu masih menutup, jalan lahirnya sama sekali nggak ada robekan. Dan misalkan dibilang ini jangan-jangan hamil anggur. Kalau hamil anggur itu kan nggak ada janinnya, cuman jaringan yang tumbuh secara nggak normal. Nah ini memang ada janinnya dari hasil periksanya. Terus jadi juga, diperiksa ada janinnya. ya. Dan ternyata ya saya sempat ngobrol sama suami juga, sama beberapa teman, memang ada namanya itu ilmu pujon. Ilmu pujon. Ya jadi ya intinya orang yang mau hamil itu mencuri janin dari orang lain, ya itu. Oke. Dengan ya berbagai dengan ya cara ritual lah gitu. Jadi maksudnya gini, gimana tuh mencuri janin tuh maksudnya apa? Katanya sih mereka ada serangkaian ritual dan itu harga yang harus dibayarkan tuh nggak sedikit karena ini ya hal yang besar katanya. Dan terus nanti dia tuh harus ngincar dulu dan dia lihat nih ini tuh golongan darahnya sama enggak, watonnya sama atau enggak yang mau dicuri ini gitu. Dan nanti setelah serangkaian ritual itu janinnya ditransfer diambil ke dia.
Nah, tapi ini percaya nggak percaya, anak yang biasanya si anak yang diambil itu kemudian kan hamilnya mau dari awal lagi. Setelah lahir itu biasa itu udah cukup gede, anaknya ini akan berontak sama ayah sama ibunya. Kayak benci banget, nakalnya tuh di luar nalar lah gitu. Karena bukan anaknya gitu Katanya kan. gitu. Cuman kan ini ya salah satu yang belum bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Percaya nggak percaya sih Mas? Iya juga sih. Ya. Tapi kalau dokter sendiri percaya nggak? Saya sih percaya kok memang ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara sains. Tapi suatu saat mungkin bisa. Karena kan ilmu pengetahuan berkembang terus. Terus selama di dunia forensik ini pernah ada kasus yang buat dokter paling wow gitu? Paling sedih ya. Apa Jadi- tuh kasus apa tuh? Ya satu paling nggak bisa kalau korbannya anak kecil. Dokter banyak nanganin anak kecil. Banyak kasus anak kecil yang biasanya sih pelakunya tuh dibunuhnya tuh entah sama keluarganya, tapi Sama- pasti orang lebih dewasa. Sama orang tuanya mungkin Ya, siapa sih mikirnya kok tega-teganya anak ini tuh nggak bisa ngelawan loh gitu. Pernah ada kasus anak laki-laki, dia itu rewel kata ibunya. Awalnya dibilang dia sakit asma, anaknya tuh baru umur 2 tahun kurang kok. Ngomongnya anak ini nakal, sering mainan air. Waktu itu ketemunya di kamar mandi dalam keadaan sudah meninggal. Nah, kata si ibunya ini, anak ini tuh mainan air, terus waktu ditegur, anak ini ngunci pintu kamar mandi dari dalam. Anaknya emang nakal gitu biar bisa bebas mainan air. Nah, saya curiga ya masa sih anak baru sekecil ini gitu loh. Kok ya gesitnya sebegitunya sampai nutup pintu lah segala macam. Akhirnya waktu diperiksa, dibilang ada riwayat penyakit asma. Emang ada ya? Katanya emang ada, tapi waktu saya periksa kok luka-lukanya ganjil. Nggak kayak orang sakit asma? Enggak kayak orang yang meninggal Karena karena asma. penyakit. Ada luka di kepala, ada luka di punggung, di bokong itu kok beda-beda usianya. Ada luka yang sudah mulai sembuh dan bentuknya kok kayak oval gini, oval agak manjang kayak dipukul pakai rot benda yang panjang gitu. Akhirnya saya bilang ini perlu otopsi karena ini ada indikasi kematiannya nggak wajar ke arah tidak pidana. Saya bilang ke penyidiknya. Setelah diotopsi ternyata ada gumpalan darah di dalam rongga kepalanya ini. Setelah itulah ibunya baru ngaku kalau anak ini rewel minta makan. Ibunya nggak sabar karena waktu itu ibunya mau pergi pacaran. Perkara mau pacaran Mau doang. pacaran ya. Tapi duit ada gitu kan. Nah itu. Terus dipukul dan anak ini kepalanya dibenturin ke lantai. Habis itu didorong ke kamar mandi dikunci. Makanya itu anak meninggal karena Ya. itu berapa hari di kamar mandi? Itu seharian. Seharian dikurung. Seharian. Jadi katanya sih dia tuh baru pulang malam. Terus begitu dibuka itu anaknya udah nggak ada. Dan itu sama ibunya tuh disiramin badannya gitu Biar bangun kan? biar bangun kan, dibangun-bangunin. Terus habis itu ya dia ngarang cerita. Tapi dia tuh ngelaporin maksudnya. Iya. Tadinya dia Oke, minta oke. tolong ke tetangganya. Minta tolong, pura-pura gitu ya. Pura-pura minta gitu. tolong. Terus ya tapi setelah itu kan kontrakannya kan dia kan tempat kecil gitu kan. Ya memang ada yang pengusaha di situ, ibu ini ngontrak memang berdua sama anaknya ini. Akhirnya kontrakannya dibongkar. Ya untungnya waktu itu sih si ibu ini dapat ya hukuman sebagaimana mestinya lah gitu. Dia nggak jadi lolos karena akhirnya ketahuan kok ini meninggalnya karena ada kekerasan tumpul. Tapi dok, kenapa sih pelaku-pelaku kayak gitu malah pergi ngelapor gitu loh? Kadang-kadang mereka pengen supaya nggak ketahuan. Iya maksudnya. Iya. Tapi malah jadi ketahuan soalnya kan Malah pura-pura. malah diperiksa kan? Iya. Diperiksa mendalam kan? Nggak juga sih, kadang-kadang disembunyikan pun pasti akan kebongkar. Oke. Percaya nggak percaya. Iya juga sih. Tapi justru yang menariknya setelah itu kan katanya tempatnya si ibu ini kan dibongkar tuh. Dibongkar. Kontrakannya dijadikan usaha kos-kosan. Dikasihin kos-kosan. Dan katanya ada saksi-saksi di sekitar situ kalau penghuni kos-kosan itu sering lihat anak kecil lari-lari. Dan katanya ada satu kamar mandi yang misalkan mereka lagi mandi atau gimana suka ngeliat ada anak kecil tuh di pojokan lagi ngelingkup gini. Tapi saya dilihat nggak ada. Anak kecil yang sama. Nah itu nggak ngerti. Tapi kos-kosannya masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang sepertinya masih ada. Tapi saya nggak sebutkan di mana. Iya jangan. Nanti pada penasaran rame ke sana semua. Pernah nemu
mayat yang meninggal tapi karena ini ya, karena kasus kriminal gitu meninggal tapi dia nggak ada indikasi luka nggak? Oh, kalau nggak ada indikasi luka sekilas pernah. Pernah. Ya, Berarti meninggal kenapa tuh? meninggalnya waktu itu karena dibilangnya lagi-lagi meninggal di kamarnya gitu. Diduga sakit, tapi ternyata dibekap, Oh itu karena dibekap. ya, Berarti dibunuh, nggak bisa nafas gitu ya, kan? dibekap. Dan kalau dia dari sekilas dari luar ini, itu memang nggak kelihatan kayak ada yang aneh gitu. Tapi begitu diperiksa bibirnya, ada cetakan gigi memar, dan di sini apa namanya jaringan yang di atas bibir ini itu sampai robek. Berarti dokter tuh menarik juga. Dokter tuh kalau memeriksa mayat gitu ya, Ya. metodenya gimana sih dok? Misalnya ada mayat datang nih jeder, terus apa yang pertama dilakukan? Oh, yang pertama ya udah pasti kondisi pertama kali ketika datang difoto dulu Di foto. kondisi aslinya. Tujuannya apa tuh? Ya, untuk menunjukkan ya ini kondisinya ketika datang sebelum begitu dikeluarkan, sebelum kami utak-atik seperti ini. Oke. Sekilas dulu. Nah, setelah itu ya baru dibersihkan, misalkan ada bercak darah segala macam, semua dibersihkan, difoto lagi. Nanti baru pakaian satu persatu dilepas, pakaian diperiksa, terus baru jasadnya diperiksa. Tapi biasa kami bagi 2 tim. Ada yang periksa properti, periksa baju, ada yang periksa jenazahnya. Dokter meriksa jenazah. Ya, Nah, terus habis dibuka bajunya, gimana lagi tuh? setelah dibuka ya diperiksa dari kepala, leher, badan, semua. Berarti di black gitu ya? Kalau cuma periksa luar enggak, kecuali misalkan permintaan otopsi. Setelah periksa luar, kita lanjutkan dengan otopsi. Otopsi tuh baru di black tuh. Dibedah. Dibuka, dibedah. Dibedah berarti kan dari kepala atau dibedah? Iya, tapi biasanya kepala sih terakhir. Kita periksa di bagian rongga dada dulu bawah. Karena nanti diharapkan nanti kan darah yang di otak itu agak berkurang sedikit dulu. Supaya nanti misalkan ada memar atau resapan darah di otak, itu lebih kelihatan. Berarti dibuka, organnya dikeluarin nggak? Oh ya, semua harus dikeluarkan, semua diperiksa. Dikeluarkan, diperiksa, ditimbang gitu. Ditimbang buat apa? Untuk lihat ini beratnya lebih berat atau lebih ringan daripada berat normalnya. Kalau lebih berat dari berat normal? Misalkan Tandanya apa paru-paru, tuh? kayak paru-paru yang pernah ada kehantam benda tumpul sampai paru-parunya bengkak karena pembuluhnya pecah semua, itu beratnya bisa 2-3 kali lipat. Oh itu buat nyari taunya Ya. kalau dia kena hantaman. Ya, Oh gitu. Terus kalau katakan kayak ditusuk gitu, itu cara cari taunya dia kena tusuk bendanya apa tuh gimana? oke. Kalau luka kekerasan tajam itu yang bisa kita tahu perkiraan bendanya, cuma luka tusuk. Oke. Misalkan ditusuk itu ada berbentuk celah begini kan, kita ngeliat nih ujung-ujung lukanya itu ada yang tajam, ada yang tumpul, atau dua-duanya tajam. Misalkan dua-duanya tajam itu pakai benda tajam bermata 2. Oke. Nah, kalau misalkan salah satu tumpul dia benda tajam bermata 1. Kayak pisau dapur. Iya, gitu. iya. Kalau pisau dapur kan atasnya tuh. Ya, Iya. ada bagian tumpulnya. Tapi kalau mata 2 tuh kayak pedang ya nggak kayak sih? pedang atau kayak pisau yang ini bentuknya segitiga itu. Oh, iya, menarik juga dunia forensik ini. Ya. Terus dokter ini nggak pernah dapat jasad yang maaf nih kena luka tembakan? Oh, pernah. Pernah. Ya. Yang luka tembakan yang seperti dieksekusi itu pernah. Dieksekusi berarti di Di sini. bagian belakang kepala. Oh ini maksudnya korban itu yang kena hukuman mati atau apa? Oh, bukan, jadi korban ini ditemukan sebenarnya sih di daerah yang berair. Oke. daerah perairan. Oh dibuang. Ya, dan ada luka lecet di pergelangan tangan, luka lecet yang melingkarin pergelangan Di tangan. tangannya. Lalu saya periksa lebih lanjut, ada luka tembak di sini, khas luka tembak, dan itu luka tembak tempel karena Deket. kulit sekitarnya pecah. Bentuknya khas seperti bintang. Pas gitu. Nah itu, dan itu ada luka keluarnya di sini. Berarti dia kalau itu biasanya apa nih? Dia tuh diculik kah apa? Nah itu yang pasti kasusnya itu ya katanya memang ada sengketa lah gitu, masalah dengan orang yang dimana orang ini memutuskan buat membunuh mengeksekusinya di situ. Kayak ini dong, kayak mafia gitu dong. Nggak melulu sih, Nggak melulu. nggak melulu tentang gitu juga. Kadang-kadang kan orang ya nggak mesti dari organisasi tertentu, kadang Iya. dendam pribadi juga. Dendam pribadi. Tapi kalau sampai diikat gitu kan berarti
niat dari awal udah mau diculik nih Ya, dan orangnya emang kan. terbukti pembunuhan berencana sih. Iya sih. Tapi ketangkep gak orangnya itu? Orangnya saat itu ya. Ketangkep. Tapi pernah ada yang luka tembak berondong gak ya? Brrrt gitu. Luka tembak itu jarang sih kok di kota. Jarang ya? Jarang. Banyak apa di kota tuh Ya, biasanya? biasanya kekerasan menggunakan benda-benda yang ada di rumah kayak benda tajam, benda tumpul. Kadang juga ada yang racun juga. Nah kalau racun gimana cara identifikasinya? Dengan periksaan toksikologi. Toksikologi. Kita kan pasti tanya dulu kronologinya seperti apa. Dibilang tadinya tuh sehat, nggak apa-apa, masih ketawa-ketawa. Tapi tiba-tiba makan atau minum sesuatu, terus nggak lama kemudian sakit terus meninggal gitu. Itu pas di otopsi itu apa dari badannya yang berubah? Oh, waktu itu kan saya pernah nanganin kasus keracunan ya zat tertentu. Itu yang dimana cara kerjanya itu dia mencegah jaringan tubuh menggunakan oksigen. Jadi jaringan tubuh tuh nggak bisa pakai oksigen, diblok sama zat ini. Jadi kan di darahnya itu oksigennya numpuk, tapi nggak bisa dipakai. Ciri khasnya organ-organnya warna merah terang dan juga darahnya warna merah terang. Oh, itu tandanya diracun pakai itu. Zat itu ya. Kenapa sih nggak boleh disebutin? Saya khawatirnya nanti tujuan saya ngasih info nanti malah menginspirasi lagi. Kok menginspirasi, wah gila nih. Tapi ini misalkan ya, dulu tuh saya pernah ngobrol sama guru saya. Guru saya bilang, kalau misalkan kalian nih, saya sama teman-teman berharap dengan belajar ilmu forensik itu bisa ya membunuh tanpa ketahuan, kalian salah. Dia bilang gitu. Karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Satu kejahatan serapi apapun akan disembunyikan, itu satu saat akan ketahuan karena pasti akan meninggalkan jejak. Walaupun kadang-kadang udah bertahun-tahun lamanya baru ketahuan nih gitu. Kalau sudah saatnya ketahuan pasti akan terungkap. Tapi kalau masalah santet gimana, Dok? Kalau orang itu meninggal karena disantet gimana? Oh, oke. Nah, ini menarik nih. Ya kan? Kan membunuh tanpa menyentuh tuh ya. Kalau misalkan santet kita nggak boleh bilang. Kalaupun kita menemukan ada benda taruhlah paku atau ya silet atau apa di saluran cernanya jenazah, ya kita harus tahu nih masuk dari mana. Kita cari dari saluran cerna atas ada luka atau enggak. Misalkan nggak ada, kita bilang apa adanya. Ini ada luka, tapi ada benda yang ditemukan di saluran cerna, tapi saluran cerna bagian atas itu nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada luka. Ya kasih tahu apa adanya aja. Apa adanya aja, walaupun nggak masuk akal gitu kan. Tapi ada kan, Dok, yang kayak gitu tuh? Pernah coba kasus seperti itu. Cuman ya pada saat itu saya jelaskan, keluarga minta di stop. Pada saat itu. Karena dikira kan sakit nih tadinya, dikira sakit, diminta untuk keluarga tadinya curiga itu apakah diracun kah atau gimana. Waktu diceritakan seperti itu, keluarga bilang, saya minta ditutup aja, otopsi diselesaikan, kami nggak melanjut. Karena bagi keluarga kan dianggap aib, Mas, kalau kena santet. Iya. Pasti kan stigmanya apa dia pernah nyakitin orang atau jangan-jangan dia kurang membentengi dirinya gitu kan. Iya. Tapi dokter pernah nemu paku? Pernah gitu? ada kasus seperti itu ya. Ada. Ya saya jelaskan apa adanya aja. Jelaskan apa adanya aja tuh, nemu paku. Tapi nggak ada. Kan biasanya ditelen kah atau dimasukkan dari luar secara paksa gitu itu kan. pasti ada tanda lukanya kan. Iya, tapi ini nggak ada dong. Berarti santet beneran. Nah itu kan kita belum bisa menjelaskan. Itu gimana? Makanya belum bisa. Suatu saat mungkin bisa. Iya juga sih. Soalnya kan ada yang kayak muntah silet itu kan, santet itu kadang ada yang nggak percaya dong, Mas, berusaha buat Tapi ada juga yang muntah pecahan kaca sama paku itu ternyata dia nelan itu. Karena dia telan nelan. sendiri. Di sini kan luka berarti kan? Iya, karena dia stres. Itu bukan santet dong. Makanya kan misalkan ada kasus itu dicek dulu nih secara medisnya gimana gitu. Misalkan orang yang tiba-tiba dikena kesurupan gitu kan, kita lihat dulu nih jangan-jangan dia ada penyakit saraf apakah, ada tumor atau cedera kepala, atau misalkan udah yang usia lanjut itu jangan-jangan demensia kah atau gimana. Demensia. Gitu. Dokter pernah nonton film itu nggak sih, film otopsi itu? Autopsy of Jendo? Yes. Ya. Itu kayak gitu kalau otopsi. Prosesnya ya kira-kira seperti itu, cuman pasti dilakukan di rumah sakit. Kok itu kan di kamar jenazah apa kayak mortuari gitu ya? Iya, mortuary.
Itu keren banget tuh filmnya. Maksudnya Iya. saya kira dokter kayak gitu mayatnya tahu-tahu Oh enggak. bekas sekte apa gitu. Itu yang pernah nemu mayat bekas sekte. Kok itu ya yang kira-kira mengarah ke apa kepercayaan tertentu ya ada beberapa kasusnya. Serius coba kayak gimana? Maksudnya nih kepercayaan agama kah atau sekte? Ya katanya sih memang waktu itu ngeliatnya sih kayak tanda tulisan aja gitu. Oke. Jadi diperiksa luar sih waktu itu dia meninggal di kamarnya, diperiksa luar kok ada kayak tato sih, Mm-mm. tato gitu kan. Terus ada yang bilang ini kayaknya mengarah ke salah satu kepercayaan gitulah. Oke. Yang Oke. tapi waktu itu cuma minta periksa luar ya udah. Mau gimana? Terus kenapa? Kan itu tato aja. Kenapa kok bisa? Yang Mengasumsikan notice ke arah itu sana. justru rekan saya. Oke. Ini kok mengarahnya ke sini ya gitu. Tapi kan kita nggak boleh berasumsi Nggak kan. boleh. Ya mungkin Kepercayaan apapun tetap pasien kita ya Iya. kita tetap periksa. siapa tahu tatonya kan cuma buat ini doang. Ya kan bisa juga. Buat Keren-kerenan. keren-kerenan doang ya kan. Dokter ada ini nggak pesan-pesan buat orang-orang yang mau masuk forensik? Oh kok yang mau masuk forensik? Iya. Yang pasti saya sarankan coba magang dulu. Magang. Ya dilihat dulu maksudnya karena gimana pun juga ini kita bukannya sekedar meriksa jenazah kan, karena nanti misalkan kita periksa luka, periksa mayat itu kan sama aja kayak belajar anatomi. Tapi ini kita periksa orangnya nanti akan punya kayak semacam personality, karena kita kan akan dengar ceritanya. Mhm. Nanti kita akan menghadapi keluarganya, kita ngasih tahu keluarga kalau yang ini sudah meninggal dunia. Terus juga nanti kita diceritain dia tuh sebelumnya gimana, yaitu yang lebih berat di situ. Dan misalkan nggak kuat pun ya nggak apa-apa. Mungkin panggilannya bukan di situ. Kuat. Berarti syarat pertamanya harus kuat mental Iya. sebenarnya sih. Karena bakal melihat banyak korban-korban Iya. dengan luka-luka nggak wajar ya Luka-luka kan. nggak wajar, tapi justru menghadapi keluarga dan menghadapi ceritanya korban ini yang lebih berat. Menghadapi keluarganya ya. Emang biasanya keluarga tuh apa sih yang bikin berat kalau keluarganya tuh? Kadang kan misalkan dapat korban kecelakaan, itu ketemunya kan di jalan, terus nanti keluarga perlu dihubungin. Dan pernah juga beberapa kali saya mesti membantu keluarga mengidentifikasi benar nggak nih anak saya yang meninggal. Dan saya jelaskan kondisinya seperti apa. Saya tanya dulu yakin nggak nih mau melihat. Kalau nggak ada perwakilan keluarga nggak. Ada juga keluarga yang ya tetap mau ngelihat. Dan detik-detik di mana saya singkap penutup wajah, saya tunjukkan wajahnya ke keluarga. Di situ beberapa kali saya ngeliat gimana hidup seorang itu hancur saat itu juga. Ada bapak ibu kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, dan itu yang berat di situ. Sampai sekarang saya belum bisa terbiasa. Iya sih. Dokter pasti ikut nangis juga ya. Oh, saya nggak boleh, Oh nggak boleh. nggak boleh, harus tetap tenang. Gimana? Tapi yang yang justru yang berat itu kalau mereka nggak langsung nangis. Mereka ngapain dulu kalau nggak Ada langsung? juga yang misalkan langsung nangis, langsung ya beberapa memang langsung sedih di situ juga. Tapi ada juga yang blank. Tapi dari blank itu di hening itu saya ngelihat jangan bisa diam ngeliatin anaknya. Terus nggak bisa ngomong apa-apa. Terus kadang ngelus-ngelus kepala anaknya, dicium keningnya. Terus cuma ngomong, dah mereka pergi. Itu justru yang bikin saya, aduh berat. Iya sih. Kalau udah diem gitu berarti kan kayak udah Udah nggak bisa lagi, udah mati nggak rasa. bisa ngomong. Iya udah. Terus dokter sampai kapan mau jadi forensik? Ya sampai selamanya mungkin. Selamanya. Doakan aja. Secinta itu sama dunia forensik. Ya. Oh keren sih. Tapi teman-teman dokter yang jadi forensik juga ada yang pernah give up nggak menjadi forensik? Sampai sekarang sih ya untungnya belum sih. Untungnya belum ya? Untungnya nggak ada, dan mudah-mudahan sih ya semuanya masih bisa punya semangat buat melayani lah. Terlebih guru-guru saya. Tapi dalam ilmu forensik itu ada kode etiknya nggak sih? Oh pasti ada. Misalkan saya mau sharing tentang tentang kasus, dibilang nama tempat kejadian harus disamarkan, jangan sampai ketahuan. Jadi kadang yang saya share di channel saya, itu kan orang pikirnya ini yang mana sih, yang mana? Karena udah saya sasar-sasarin dulu. Kan kasihan misalkan keluarganya korban, atau mungkin ada yang kenal itu dengar
Iyalah. Kan jangan maksud saya sampai. kan bukan buat ini supaya kelihatan menakutkan, nakut-nakutin, tapi intinya supaya ada pembelajaran dan orang-orang nggak mengalami apa yang dialami oleh korban ini. Iya, jangan sampai lah. Jangan sampai diotopsi oleh dokter Stefani. Jangan sampai. Dok, Ya, ada pesan-pesan nggak buat netizen? oke, ya. Saya tuh selalu pesan ya ke teman-teman, ke netizen yang juga nonton, yang namanya kematian itu jauh lebih dekat daripada yang kita kira. Bisa datang kapan aja, nggak peduli kita lagi senang-senang, nggak peduli kita umurnya masih muda, anak pun masih bisa kena. Kematian itu ketika datang kita nggak bisa apa-apa. Jadi pesan saya, tolong banget setiap tindakan ada konsekuensinya. Pikirkan baik-baik konsekuensi di tindakan kita sebelum melakukan sesuatu. Yes. Dan jangan takabur. Bener. Segala kejahatan pasti ada jejaknya. Dan itu tadi, nggak ada kejahatan yang sempurna. Iya, betul. Jadi mau selicin apapun pasti bisa ketahuan. Ya, Kecuali santet. Dokter Stefani, thank you udah Ya, main. makasih, Bang Jo. Makasih udah sharing ilmunya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gua Jo sama Dokter Stefani. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.